Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan pengaruh fear of missing out yang dipicu oleh media sosial terhadap tingkat kecemasan dan depresi pada mahasiswa Telkom University. Sebelum kami menjelaskan lebih lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama yaitu ada saya sendiri, Akmal Anbiya, dengan NIM 14022223290. Lalu ada Elsa Fitria dengan NIM 14022223217. Lalu ada Ardian 14022203116. Lalu ada Ramadan Bima 10402248009. Lalu ada Adam Farhan Sopandi dengan NIM 14022223167. Lalu yang terakhir ada Yohana Evita Sari Situmorang dengan NIM 140222118. Baik, untuk penjelasan pertama akan dibawakan oleh Saudari Yohana. Pada Saudari Yohana dipersilakan. Jadi untuk latar belakang sendiri, di era digital saat ini, media sosial sudah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari, khususnya bagi mahasiswa. Platform seperti Instagram, TikTok, dan Twitter tidak hanya memudahkan interaksi dan berbagai informasi, tapi juga menjadi sarana membentuk personal branding. Namun di balik kemudahan tersebut, ada muncul fenomena fear of missing out atau disebut dengan FOMO, yaitu perasaan takut tertinggal dari apa yang dilakukan orang lain di media sosial. Mahasiswa yang sangat aktif menggunakan media sosial menjadi kelompok yang sangat rentan, apalagi di lingkungan kampus yang dinamis seperti Telkom University, di mana tekanan akademik dan sosial cukup tinggi. FOMO yang terus dibiarkan dapat memicu kecemasan, bahkan depresi, dan berdampak langsung pada kesejahteraan mental serta performa akademik mahasiswa. Boleh di next. Untuk rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh FOMO yang dipicu oleh media sosial terhadap tingkat kecemasan dan depresi mahasiswa Telkom University. Fokus utamanya itu untuk menilai apakah FOMO berkontribusi pada penurunan kesejahteraan emosional akibat penggunaan media sosial yang berlebihan. Dan hasil studinya akan diharapkan untuk menjadi dasar dalam merancang strategi pencegahan dan intervensi untuk mendukung kesehatan mental mahasiswa di lingkungan kampus. Next. Dan untuk tujuan penelitiannya sendiri terbagi menjadi tiga. Yang pertama, untuk memahami pengaruh FOMO yang dipicu oleh media sosial terhadap tingkat depresi dan kecemasan pada mahasiswa. Yang kedua, untuk menganalisis tingkat fear of missing out atau FOMO yang dialami mahasiswa Telkom University akibat dari penggunaan media sosial. Dan yang ketiga, memberikan rekomendasi upaya pencegahan dan penanganan FOMO, kecemasan, serta depresi di kalangan mahasiswa berdasarkan hasil penelitian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada data dan sumber data. Di sini jenis datanya itu ada data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner online menggunakan GForm. Tujuan kuesioner ini mengukur tiga variabel utama, yaitu yang pertama fear of missing out atau disebut FOMO, yang kedua ada kecemasan, lalu yang ketiga ada depresi. Serta mengumpulkan data demografis seperti usia, jenis kelamin, tahun angkatan, durasi penggunaan media sosial, dan platform yang sering digunakan. Next. Di sini ada beberapa contoh variabel dan jenis datanya. Untuk variabel seperti usia, jenis kelamin, durasi media sosial, platform favorit. Yang terakhir ada FOMO, kecemasan atau depresi. Ini ada beberapa contoh pertanyaannya seperti berapa usia Anda, apa jenis kelamin Anda, berapa jam rata-rata Anda menggunakan media sosial per hari, platform apa yang paling sering Anda gunakan, serta saya merasa ini contoh pertanyaannya yang terakhir. Lalu terakhir ada jenis data, itu ada seperti skala ordinal, data nominal, dan skala Likert atau frekuensi. Next.
Lalu ada populasi dan sampel. Populasi yang kita ambil itu mahasiswa Telkom University dari berbagai fakultas dan angkatan. Lalu untuk teknik samplingnya, kita pakai teknik pengambilan sampel yang didasarkan pada kemudahan yaitu convenience sampling. Jumlah sampel yang kita ambil ada 30 responden yang itu paling baik. Fakultas Teknik Elektro ada 2 responden, dari Fakultas Industri Kreatif ada 1 responden, Fakultas PKN responden, jadi totalnya ada 30. Selanjutnya, next. Di sini ada metode pengumpulan sampelnya. Yang pertama itu menentukan target responden. Yang kedua menggunakan teknik convenience sampling. Yang ketiga menyebarkan kuesioner via Google Form. Yang keempat menyusun pertanyaan berdasarkan variabel penelitian. Yang kelima mengolah dan mendokumentasikan data. Dan yang terakhir menganalisis hasil dan menarik kesimpulan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada statistika deskriptif atau visualisasi data. Yang pertama, usia. Dari diagram menunjukkan bahwa mayoritas responden berusia di atas 20 tahun sebesar 63,3%, sedangkan kelompok usia 18-20 tahun sebesar 36,7%. Yang kedua, jenis kelamin. Dari diagram menunjukkan bahwa responden laki-laki mendominasi dengan 53,3%, sementara untuk perempuan sebesar 46,7%. Next. Yang ketiga, berapa jam rata-rata Anda menggunakan media sosial setiap hari? Dari diagram, sebagian besar responden menggunakan media sosial di atas 6 jam per hari, yaitu 53,3%, diikuti penggunaan 1-2 jam per hari, yaitu 23,3%, lalu 5-6 jam per hari, yaitu 13,3%. Yang keempat, platform media sosial yang paling sering digunakan. Dari diagram menunjukkan bahwa Instagram, TikTok, dan WhatsApp memiliki jumlah pengguna tertinggi, sedangkan untuk Facebook, YouTube, dan platform lainnya memiliki pengguna yang lebih sedikit. Next. Pertanyaan kelima, saya merasa cemas ketika melihat teman-teman saya bersenang-senang tanpa saya. Dari diagram menunjukkan bahwa skor 1 dan 2 memiliki frekuensi tertinggi. Skor 3 dan 4 berada di tingkat menengah, sedangkan untuk skor 5 memiliki frekuensi terendah. Sebagian besar responden menunjukkan tingkat kecemasan yang rendah dengan mayoritas memberikan skor rendah pada pernyataan ini. Yang keenam, saya mengecek media sosial secara berulang agar tidak tertinggal informasi. Pada diagram menunjukkan bahwa skor 2 menunjukkan frekuensi tertinggi, diikuti skor 3 dan 5 yang hampir sama, kemudian skor 4, dan skor 1 memiliki frekuensi terendah. Responden menunjukkan variasi dalam perilaku mengecek media sosial dengan distribusi yang cukup merata di tingkat menengah hingga tinggi. Next. Yang ketujuh, saya merasa tertekan saat melihat pencapaian orang lain di media sosial. Dari diagram menunjukkan bahwa skor 2 mendominasi grafik, skor 1, 3, dan 5 memiliki frekuensi yang sama, sedangkan skor 4 berada di posisi terendah. Mayoritas responden merasakan tekanan tingkat rendah hingga sedang ketika melihat pencapaian orang lain di media sosial. Yang kedelapan, terlalu banyak khawatir tentang berbagai hal. Dari grafik menunjukkan bahwa skor 3 menunjukkan porsi terbesar dalam diagram lingkaran, diikuti skor 1, skor 2, dan skor 0 memiliki porsi terkecil. Sebagian besar responden berada di tingkat menengah dalam hal kekhawatiran berlebihan. Next. Yang kesembilan, mudah tersinggung atau marah. Dari diagram menunjukkan bahwa skor 3 menunjukkan frekuensi tertinggi, diikuti skor 4, kemudian skor 2, dan skor 1 memiliki frekuensi terendah. Responden menunjukkan variasi dalam tingkat mudah tersinggung atau marah dengan distribusi yang didominasi pada tingkat tinggi hingga menengah. Yang ke-10, merasa seolah-olah sesuatu yang buruk akan terjadi.
Skor 5 mendominasi grafik, skor 4 berada di posisi kedua, diikuti skor 3, dan skor 1 berada di posisi terendah. Mayoritas responden merasakan tingkat kekhawatiran yang tinggi terhadap kemungkinan hal buruk terjadi. Next. Selanjutnya, kehilangan minat atau kesenangan dalam melakukan hal-hal sehari-hari. Dari diagram menunjukkan bahwa skor 5, frekuensi tertinggi diikuti skor 4, kemudian skor 3, dan skor 2, frekuensi terendah. Responden variasi dalam tingkat kehilangan minat dengan sebagian besar berada pada tingkat tinggi. Selanjutnya, merasa gagal atau mengecewakan diri sendiri atau orang lain. Dari diagram menunjukkan bahwa skor 4 mendominasi distribusi, skor 3 berada di posisi kedua, diikuti skor 2, dan skor 1 memiliki frekuensi terendah. Mayoritas responden mengalami perasaan gagal atau mengecewakan dengan tingkat yang bervariasi. Next. Dan yang terakhir, memikirkan lebih baik mati atau menyakiti diri sendiri. Dari diagram menunjukkan bahwa skor 1 merupakan skor tertinggi, diikuti skor 2, kemudian skor 3, skor 4, dan skor 5 sebagai frekuensi terendah. Responden variasi dalam ideasi menyakiti diri dengan mayoritas berada pada tingkat terendah. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan metodologi atau uji statistika dari penelitian yang kami lakukan. Untuk skala pengukurnya sendiri dalam penelitian ini kami menggunakan skala pengukuran ordinal dikarenakan objek penelitian kami adalah mengukur tingkat kecemasan dan depresi yang dipicu oleh media sosial. Lalu metode analisis yang kami gunakan yaitu adalah teknik Chi-square. Sebab dalam penelitian ini kami menguji apakah ada hubungan antar variabel yang signifikan dalam suatu populasi. Lalu dari hasil analisis yang telah kami lakukan untuk pengaruh FOMO terhadap tingkat kecemasan dan depresi, yaitu berdasarkan uji Chi-square antara tingkat FOMO dengan tingkat depresi diperoleh nilai persen Chi-square sebesar 7,778 dengan nilai signifikansi yaitu 0,020 karena P kurang dari 0,05 dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara FOMO dan tingkat depresi pada mahasiswa. Selain itu, nilai uji linear by linear association dengan nilai P-nya yaitu 0,006 menunjukkan bahwa hubungan tersebut memiliki kecenderungan linear, yaitu semakin tinggi tingkat FOMO, semakin tinggi pula kecenderungan mengalami depresi. Meskipun 4 sel 6,6,7% memiliki expected count kurang dari 5, hasil ini tetap dapat dijadikan indikasi awal adanya pola hubungan yang konsisten. Hal ini menunjukkan bahwa FOMO yang dipicu oleh media sosial berkontribusi terhadap peningkatan gejala depresi pada sebagian responden. Untuk penjelasan selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Oke, baik selanjutnya lanjutan dari tadi adalah hasil analisis data atau hubungan FOMO dengan kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain di media sosial. Berdasarkan tabel crosstab, terlihat adanya perbedaan distribusi tekanan psikologis pada setiap tingkat FOMO. Sebagian besar responden dan kategori FOMO itu rendah, 1, 0. Berada pada kategori tekanan rendah yaitu sebanyak 15 dari 18 respon. Sebaiknya sebagian besar responden dengan FOMO tinggi atau sekitar 3 itu justru menunjukkan tingkat tekanan yang lebih tinggi, yaitu sebanyak 9 dari 12 responden. Hasil uji Pearson Chi-square menghasilkan nilai 21.094 dengan nilai signifikan 0,000 atau P dari 0,05 ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan secara statistik antara tingkat FOMO dan tingkat tekanan psikologis. Nilai di Kill-Hot Routine juga menunjukkan hasil yang serupa dengan nilai 26.169 dan signifikansi sekitar 0,000. Selain itu, uji linear by linear association memperoleh nilai 20.106 dengan signifikasi 0,000 yang memperkuat adanya pola hubungan linear antara peningkatan FOMO dengan meningkatnya tekanan psikologis. Boleh di next.
Selanjutnya, hasil analisis data dari hubungan platform media sosial yang digunakan dengan tingkat FOMO. Berdasarkan hasil uji Chi-square terhadap berbagai platform media sosial ditemukan bahwa hanya Facebook yang memiliki hubungan signifikan dengan tingkat FOMO mahasiswa atau X pangkat tuh atau sekitar 6.923 P yang artinya 0,009. Temuan ini menunjukkan bahwa mahasiswa pengguna Facebook cenderung memiliki tingkat FOMO yang lebih tinggi. Sementara itu tidak ditemukan hubungan yang signifikan antara pengguna platform lainnya seperti Instagram, TikTok, Twitter, WhatsApp, YouTube, Discord maupun Kaskus dengan tingkat FOMO itu P0,05. Namun demikian hasil ini perlu ditafsirkan secara hati-hati karena beberapa platform memiliki jumlah pengguna yang sangat kecil dalam sampel, sehingga melanggar asumsi validat uji Chi-square. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya kesimpulan. Yang pertama, terdapat hubungan signifikan antara tingkat FOMO dengan tingkat depresi mahasiswa. Semakin tinggi tingkat FOMO, semakin besar kecenderungan mahasiswa mengalami gejala depresi. Yang kedua, FOMO juga berhubungan kuat dengan kebiasaan membandingkan diri di media sosial, yang memperkuat dugaan bahwa media sosial menjadi pemicu tekanan psikologis melalui perbandingan sosial. Yang ketiga, dari 8 platform media sosial yang diuji, hanya Facebook yang menunjukkan hubungan signifikan dengan tingkat FOMO. Sementara platform lain seperti Instagram, TikTok, Twitter, WhatsApp, YouTube, Discord, dan Kaskus tidak menunjukkan hubungan yang signifikan. Next. Yang keempat, penggunaan media sosial secara umum belum tentu menyebabkan FOMO, tetapi penggunaan platform tertentu dan interaksi sosial yang terjadi di dalamnya dapat memicu FOMO yang pada akhirnya berdampak pada kesehatan mental mahasiswa. Yang kelima, temuan ini menggarisbawahi pentingnya kesadaran penggunaan media sosial secara sehat dan terukur, serta perlunya dukungan psikologis bagi mahasiswa yang terdampak secara emosional akibat tekanan dari dunia digital. Boleh di next. Selanjutnya diskusi. Hasil penelitian ini mendukung sejumlah studi terdahulu yang menyatakan bahwa FOMO berkaitan erat dengan masalah kesehatan mental, khususnya depresi. Korelasi yang signifikan antara FOMO dan depresi menguatkan temuan bahwa paparan berlebih terhadap media sosial dapat memunculkan rasa tidak cukup, tekanan sosial, dan kelelahan emosional akibat perbandingan diri yang konstan. Hal ini diperparah dengan ekspektasi sosial yang tinggi di kalangan mahasiswa. Menariknya, hanya Facebook yang menunjukkan bahwa hubungan signifikan dengan FOMO, padahal platform ini bukan yang paling populer di kalangan responden. Hal ini dapat dijelaskan dari karakteristik Facebook yang lebih banyak digunakan untuk membagikan pencapaian dan peristiwa penting, sehingga memicu rasa tertinggal atau kurang berprestasi bagi sebagai pengguna. Sementara itu, platform seperti Instagram dan TikTok yang sering diasosiasikan dengan konten visual menarik dan gaya hidup ideal, justru tidak menunjukkan hubungan signifikan. Kemungkinan besar karena sudah menjadi bagian dari rutinitas digital mahasiswa. Platform-platform ini tidak lagi berdampak langsung terhadap kondisi FOMO, atau bisa jadi metode pengumpulan data tidak cukup menangkap intensitas penggunaan data dan konteks emosional penggunaannya. Keterbatasan utama dari studi ini adalah jumlah sampel yang kecil dan distribusi yang tidak merata pada platform-platform tertentu seperti Discord, YouTube, dan Kaskus, sehingga tidak dapat digeneralisasi secara luas. Namun, hasil ini dapat menjadi pijakan awal untuk penelitian lanjutan dengan skala lebih besar dan pendekatan kuantitatif-kualitatif kombinatif. Boleh di next? Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, baik, mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.